Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang firewall, filter rule, NAT, dan Mangle mikrotik. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang firewall. Nah, firewall, apa itu firewall? Nah, firewall di sini adalah perangkat yang berfungsi untuk memeriksa dan menentukan paket data yang keluar atau masuk dari sebuah jaringan. Ya. Jadi tugasnya dia itu memeriksa paket data yang masuk ke jaringan ataupun yang keluar. Ya. Dengan kemampuan tersebut, maka firewall berperan dalam melindungi jaringan dari serangan yang berasal dari jaringan luar atau outside network. Nah, di sini ada macam-macam fitur firewall pada mikrotik, ya. Ada input, forward, kemudian output. Nah, yang pertama itu filter rule, ya. Fitur firewall pada mikrotik yang pertama ada filter rule. Ya. Nah, filter rule biasanya digunakan untuk melakukan kebijakan boleh atau tidaknya sebuah traffic dalam jaringan yang ada dalam jaringan, ya. Jadi fungsinya dia itu menentukan, ya, boleh atau tidaknya traffic yang masuk ke dalam jaringan. Ya, jadi identik dengan accept atau drop. Nah, pada menu firewall, filter rules terdapat ada 3 macam, ya. Terdapat 3 macam change yang tersedia. Nah, change tersebut antara lain adalah ada forward, input, output. Nah, adapun fungsi dari masing-masing change tersebut adalah sebagai berikut, ya. Yang pertama forward. Nah, forward ini digunakan untuk memproses traffic paket data yang hanya melewati router, ya. Jadi forward ini dia memproses traffic paket data yang hanya lewat router, ya. Dia melewati router, ya. Pokoknya paket data yang hanya melewati paket router aja, melewati router. Jadi itu diproses oleh forward, ya. Nah, misalkan traffic dari jaringan publik ke lokal, ya, jaringan umum ke lokal kita, atau sebaliknya dari jaringan lokal ke publik. Nah, contoh kasus seperti pada saat melakukan browsing. Nah, pada saat kita melakukan browsing, traffic laptop browsing ke internet atau komputer kita browsing ke internet dapat di-manage oleh firewall. Nah, manage-nya ini dengan menggunakan chain forward, ya. Nah, kemudian fitur yang ada pada mikrotik yang kedua itu ada input. Nah, input di sini digunakan untuk memproses traffic paket data yang masuk ke dalam router, ya. Jadi kalau input ini trafficnya yang udah masuk, ya, udah masuk ke dalam router. Kalau forward tadi yang hanya melewati router. Nah, kalau input di sini traffic paket data yang udah masuk ke dalam router. Nah, melalui interface pada router dan memiliki tujuan IP address berupa IP yang terdapat pada router. Nah, jenis traffic ini berasal dari jaringan publik maupun dari jaringan lokal dengan tujuan router itu sendiri. Nah, contohnya mengakses router menggunakan Winbox, Webfit, Telnet, baik dari publik maupun lokal. Nah, kemudian selanjutnya fitur firewall pada mikrotik yang ketiga yaitu ada output. Nah, output ini digunakan untuk memproses traffic paket data yang keluar dari router, ya.
Kalau forward tadi hanya melewati router kalau input yang sudah masuk ke dalam router, kalau output yang keluar dari router. Nah, dengan kata lain merupakan kebalikan dari input ya. Jadi traffic yang berasal dari dalam router itu sendiri dengan tujuan jaringan publik maupun jaringan lokal. Dan misalkan dari new terminal Winbox kita ping ke IP Google, maka traffic ini bisa ditangkap di chain output. Nah, kemudian ada filter rule action. Nah, pada konfigurasi firewall Mikrotik ada beberapa pilihan action. Di antaranya yaitu accept. Nah, accept ini paket diterima dan tidak melanjutkan membaca baris berikutnya. Kemudian ada drop, reject, jump, target, lock, return, dan restore. Ya. Nah, kalau drop sini menolak paket secara diam-diam, ya, tidak mengirimkan pesan penolakan. Nah, di situ konfigurasi Mikrotik yang ada beberapa pilihan action ya. Kemudian ada reject. Reject itu menolak paket dan mengirimkan pesan menolak di CMP. Kemudian ada jump, melompat ke chain lain yang ditentukan oleh nilai parameter jam target. Kemudian ada target, menolak tetapi tetap menjaga TCP connection yang masuk atau membalas dengan SYN text untuk paket TCP SYN yang masuk. Kemudian di sini ada log, menambahkan informasi paket data ke log atau mencatat saja. Return, mengembalikan chain yang sudah masuk ke paket sebelumnya. Ya. Kemudian ada pass stroke, mengabaikan rule ini dan menuju ke rule selanjutnya. Nah, kemudian ada berikutnya kita akan bahas masalah firewall NAT, Network Addressing Translation. Nah, firewall NAT ini berfungsi untuk mengubah short address ataupun destination address. Nah, NAT juga berfungsi untuk melakukan perubahan IP ya. Yang pertama itu mengubah short address atau destination address. Yang kedua, melakukan perubahan IP address pengirim yang akan dikirim ke internet. Nah, secara teknis, NAT akan mengubah paket data yang berasal dari komputer user. Jadi seolah-olah berasal dari router tersebut. Nah, di sini ada dua chain pada NAT, masing-masing fungsinya adalah chain yang pertama yaitu DST strip NAT. Nah, di sini memiliki fungsi untuk mengubah destination address pada sebuah paket data. Yang biasa digunakan untuk membuat host dalam jaringan lokal. Nah, kemudian dapat diakses dari luar jaringan atau internet dengan cara NAT akan mengganti alamat IP tujuan dengan alamat IP lokal. Jadi nanti IP tujuan diganti oleh NAT menjadi IP lokal. Kesimpulannya, fungsi dari chain ini adalah untuk mengubah atau mengganti IP address tujuan pada sebuah paket data ya. Ini chain DST strip NAT. Ya, kemudian ada change SRT strip NAT. Nah, fungsinya ini memiliki fungsi untuk mengubah short address. Jadi sumber alamat ya dari sebuah paket data. Sebagai contoh, kasus fungsi dari change ini banyak digunakan ketika kita melakukan akses website dari jaringan LAN. Nah, sedangkan untuk opsi action sebagai berikut. Action yang pertama itu mesh query. Nah, berfungsi untuk modifikasi IP
private ke IP public dalam jumlah banyak. Nah, queried. Kemudian opsi action berikutnya DST strip NAT, mengganti alamat tujuan dari sebuah paket ke IP yang ditentukan pada nilai-nilai to, address, dan parameter support. Kemudian ada jump, netmap, backdrop, redirect, return, dan src strip NAT. Ya. Yang terakhir kita akan membahas firewall mangler. Ya. Nah, firewall mangler ini fungsinya untuk memberi tanda mark, ya, tanda mark pada paket data di setiap koneksi tertentu. Jadi tujuannya adalah agar paket data lebih mudah dikenali. Ya. Nah, jadi dia fungsinya memberikan tanda biar paket datanya lebih gampang dikenal. Ya. Jadi setiap koneksi dia dikasih tanda sama firewall mangler ini. Nah, dengan menggunakan firewall mangler pada router mikrotik akan memudahkan dalam mengolah sebuah paket data. Ya, misalkan ini menerapkan marking pada firewall filter, NAT, routing. Nah, di dalam firewall mangler ini ada 3 jenis marking yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu connection mark atau penandaan pada koneksi, kemudian packet mark, penandaan pada paket data. Yang terakhir routing mark, penandaan pada router. Routing. Nah, di sini yang pertama connection mark. Nah, connection mark ini adalah marking yang digunakan untuk menandai satu koneksi, baik request maupun respon. Ya. Jadi connection mark ini menandai satu koneksi, ya. Nah, yang kemudian yang kedua itu ada packet mark. Packet mark ini marking yang digunakan untuk menandai setiap paket, ya, setiap paket yang melewati router, sama seperti connection mark. Nah, marking ini juga menandai traffic request maupun respon. Nah, yang terakhir yang ketiga ini router mark. Nah, router mark ini digunakan untuk pemilihan jalur routing. Ya, untuk memilih jalur routing, ya, menggunakan router mark. Misal kita menggunakan 2 ISP, maka kita bisa menentukan ISP mana yang akan digunakan setiap klien menggunakan marking ini. Ya, ini ada contoh gambar dari router mikrotik. Nah, saya kira sampai di sini penjelasan materi kita tentang firewall, filter rule, dan net mangler mikrotik. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.